ini kepada siapapun yang mendengarkan penyampaian ceramah saya yang tidak mungkin saya panjangkan. Saya ingin mengatakan bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia bersemayam di semua lini. Mereka seperti kanker, mereka seperti virus, mereka sudah sampai di titik stadium 4. Terus terang saja, saya mengatakannya dengan keringat dingin di belakang punggung saya. Karena kita kayaknya belum terlalu siap. Mereka sudah siapkan pasukan Cina yang datang sejak 2011 sampai sekarang ini jumlahnya tidak terdeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban mas gara-gara dikit kali yang hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insya'allah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pastinya pada malam ini para jamaah secara umum belum kerap melihat saya di hadapan para jamaah di atas panggung. Setahun yang lalu atau lebih, ketika saya masih dalam penjara, saya mendapatkan permintaan dari panitia malam ini untuk acara maulid malam ini. Yang minta langsung Habib Ahmad Bekasi. Saya gak bisa nolak. Terus saya dengar saya nggak boleh ceramah malam ini di sini. Katanya boleh ada maulid, tapi jangan Ustadz Alfian Tanjung yang ceramah. Berarti pembukaan tutup lagi dong. Ceramah terus. Mau dengar ceritanya? Mau tahu? Tahu apa? Pastinya pada malam ini kepada seluruh guru-guru, para habaib, para ustadz secara jujur, secara fair, bahwa saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tahunya ini perintah dari Habib Ahmad. Ustadz Alfian, antum harus siap tanggal 21 November. Bayangin setahun yang lalu. Sampai nggak tahu nih gue kemana tanggal 21 November. Walhal pada malam ini para hadirin semua, kita perlu membaca bahwa negeri ini dalam keadaan sangat tidak baik-baik saja. Bagi yang perlu memahami tentang saya sedikit hal, termasuk aparat kepolisian yang konon katanya sampai menegur panitia agar jangan membolehkan saya ceramah. Saya ini narasumber negara. Saya narasumber di Dewan Ketahanan Nasional sejak tahun 2015 sampai 2017 menjelang saya di penjara. Wantanas itu Dewan Ketahanan Nasional yang isinya adalah jenderal bintang 3, bintang 4 aktif kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Itu yang pertama. Saya narasumber resmi di Kopassus, narasumber resmi di instansi-instansi resmi kenegaraan, baik di Kesbangprov, Kesbangda, dan Pemda seluruh Indonesia. Kalau dalam teori ideologi, dalam situasi perjuangan bangsa kita yang dalam bahaya, bayangkan pakar narasumber negara menekuni PKI masuk penjara. Kira-kira negara kita dalam bahaya apa enggak? Kira-kira PKI-nya banyak apa dikit? Kira-kira PKI-nya ada di mana? Di mana saja, di mana-mana. Di DPR sekarang orang-orang yang terindikasi kuat terpapar paham komunisme PKI jumlahnya lebih dari 200 orang.
Dari dulu saya udah bilang, kalau ngomong begini jangan pakai ngancem. Katanya negara kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi saya sebenarnya mau memulai dengan kisah-kisah kerasulan, tapi lihat jam 10 sudah udahan. Iya, saya dengar jam 10 udahan. Keren jam berapa? Iya, udahan dong. Memang peraturan di seluruh Indonesia udahan kalau buat pengajian jam 10. Ya. Kalau dangdutan, kalau perbuatan maksiat itu sampai jam 2 pagi dijagain. Survei membuktikan. Jadi memang ini sebuah negeri udah jadi negeri yang koplak. Negeri yang sudah sampai kepada sebuah ketidaksanggupan lagi mengajar kita untuk memahami bahwa negeri ini akan dilaknat Allah kalau orang-orang yang baik menjadi orang-orang yang pengecut. Persoalan kita malam ini adalah persoalan di mana kebenaran menjadi disalahkan dan dikalahkan karena orang yang membela kebenaran dalam hitungan waktu berbalik arah. Maka kita mohon kepada Allah, Imam besar Habib Rizik Syihab senantiasa sehat dan siap memimpin umat Islam. Takbir! Karena pada malam ini saya akan mencoba mengulas sistematika gerakan kebangkitan PKI. Paling tidak sebagai orang yang menekuni gerakan ini selama 30 tahun dengan semangat misi kerasulan, bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita komitmen pembelaan pada kebenaran dengan cara yang benar untuk tegaknya kebenaran. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini negeri kita dalam cengkeraman 2 salib dan 1 palu arit. Gerakan ini telah berjalan dengan komitmen kerja mereka, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Maka pada malam ini kita mau coba tanya, sudah ratusan, bahkan sudah ribuan menurut data resmi yang saya dapat, bahwa yang namanya TNI dan Polri yang dibunuh oleh OPM, tetapi mereka bukan bertempur ke sana, bukan bertempur ke medan tempur, tapi bertempur ke Petamburan. Tank baja, pasukan khusus, gabungan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, pasukan terlatih khusus, tahu-tahu ngetrek di depan Petamburan 3 pakai sirine. Ternyata yang mimpinnya memang Jenderal Bintang 2 Salim. Jadi perlu dipahami para jamaah, pengalaman saya sejak saya ditangkap pertama kali, ditahan tanggal 30 bulan Mei tahun 2017. Saya kasih tahu sebabnya. Sebabnya saya berceramah yang berjudul Bahaya Penjajahan Cina. Nah, banyak yang nggak tahu bahwa itu sebabnya bukan saya ngomong yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu alat untuk agar masyarakat nggak mempertanyakan. Buktinya kasus saya ditutup dan kasus yang kedua pun saya dinyatakan tidak melanggar pasal yang disangkakan. Jadi malam ini pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau sampai nanti undang-undang HIP disahkan, maka negara kita akan jadi negara komunis secara de facto dan de jure. Kalau hari ini negara kita sudah menjadi negara komunis secara de facto. Ya, saya selalu bilang pada siapapun, mau ngomong jelas, mau debat, mau bicara terbuka, mau bicara tos-tosan, mau bicara belak-belakan, syaratnya 2. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Karena hari ini kaum PKI betul-betul bergembira ria. Kita semua tidak bisa menutupi bagaimana kerjasama antara Front Pembela Islam di Aceh sejak tsunami Aceh tahun 2004 sampai awal 2006. Lebih dari 100.000 mayat-mayat itu yang mengangkat langsung Habib Rizik langsung yang turun membawa sekitar 100.000 mayat-mayat yang diangkat dari berbagai tempat-tempat yang sulit. Dan sementara oleh SAR cuma 75 ribuan, oleh PMI cuma sekitar 50 atau sekitar 2 sampai 30 ribuan orang saja. Dan itu kerjasama antara FPI, Front Pembela Islam dengan tentara. Berbagai peristiwa bencana alam, berbagai peristiwa bencana yang cukup terakhir ada di Irian, atau berbagai kejadian-kejadian di mana-mana tentara kerjasama dengan FPI. Kok tahu-tahu Kang Dudung teh
minta FPI dibubarkan. Kang Dudung ada apa ya Kang Dudung? Kok tahu-tahu Kang Dudung ngamuk-ngamuk? Ya, nanti kalau ketemu saya mau tanya, karena saya termasuk staf ahli dalam kajian intelijen ideologi komunis, baik di Angkatan Darat maupun di pusat-pusat kajian militer. Ini ada yang aneh. Jadi kepada semua jamaah yang mendengarkan ceramah pada malam ini, saya ingin mengatakan bahwa gerakan PKI sekarang sudah sampai kepada tingkat persiapan. Kalau sampai undang-undang HIP disahkan, maka nanti acara seperti ini akan dibubarkan oleh laskar titik-titik yang akan menyerbu ke tempat kita. Siap melawan mereka? Ya. Siap ganyang PKI? Ya. Takbir! Jadi malam ini adalah malam-malam penentuan untuk sejarah kita setahun ke depan. Kalau selama ini tiap malam disahkan, kemarin disahkan undang-undang Omnibus Law. Itu undang-undang yang paling hebat di seluruh dunia. Jadi kalau jamaah belum tahu, undang-undang Omnibus Law itu adalah undang-undang yang paling jempolan, belum ada di seluruh dunia. Ada pemerintah sebuah negara bikin undang-undang yang tujuannya untuk menyengsarakan rakyatnya. Itulah Indonesia kita hari ini. Saya sendiri orang yang banyak terlibat di kampus mikir, kok bisa ya pemerintah kita melahirkan undang-undang yang kayak begini? Pembelaannya pembelaan gak keru-keruan, apalagi pasal 5A melanjutkan semua pasal 6. Di pasalnya ada pasal 5 tapi gak ada A-nya. Itu yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 November. Undang-undang secara resmi, berita acaranya ditandatangani, tetapi undang-undang tersebut ternyata undang-undang yang masih cacat. Pasal 5 gak ada A-nya. Tapi di pasal 6 ada keterangan berdasarkan pasal 5 butir A, sangat mengerikan. Dulu awalnya 1028 halaman, kemudian 906 halaman, kemudian 1056 halaman, kemudian 815 halaman, kemudian tinggal naik lagi 1185 halaman. Kotak bungkus kue apa undang-undang? Karena menurut ahli tata negara, proses hukum yang membuat hasil undang-undang seperti itu tidak boleh seperti kita kayak bikin kotak bungkus kacang goreng. Dan ini persoalan serius. Mulai dirasakan beberapa perusahaan-perusahaan daerah-daerah, investor-investor asing sudah mulai menarik uang mereka. Dan keadaan ini sebetulnya sangat mencekam. Tahu-tahu Habib Rizik pulang. Nggak mungkin pulang, pengikutnya nggak ada. Dia bukan orang suci, paling 5.000 doang orang yang nyambut. Ya kagak tahu, yang nyambut 3 juta itu yang sempet datang ke sono. Emangnya banyak yang nggak pengen datang? Banyak juga. Ada yang pengen datang nggak punya ongkos, ada yang pengen datang kejauhan, ada yang pengen datang ya nggak sempet datang. Nah, jadi pada malam ini saya hanya ingin mengajak para jamaah semua untuk menanyakan umat Islam apakah siap menghadapi situasi yang terburuk. Karena keadaan ini bukan kemauan TNI. Saya 20 tahun lebih narasumber resmi dari tingkat Koramil sampai Mabes Angkatan Darat. Apa yang terjadi kemarin di Petamburan tanggal 19 itu bukan asli kemauan daripada Khitah, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit TNI. Ini pasti kerjaan pihak ketiga yang saya bisa mendiagnosis ini kerjaan kader-kader PKI yang mencoba membenturkan antara TNI dengan FPI. Sekali lagi buat semua, ini terdengar, ini direkam, ini mungkin diperdengarkan luas. Saya dengan tegas mengatakan, wahai sahabat-sahabat dari Tentara Nasional Indonesia, kalian harus tahu bahwa PKI hari ini sudah ada di semua lini. Formula gerakan mereka selalu membenturkan potensi yang bisa mengalahkan mereka. Dan kita umat Islam sebaiknya memang tunggu komando dari imam besar, tunggu komando dari ulama dan para pemimpin-pemimpin umat. Jangan sembarangan, tapi saya senang juga sih di Kerawang ya. Lihat dong di Kerawang. Wah, sembarangan dikejar sama anak-anak. Wah, makanya kita mesti siap-siap. Makanya kemarin tuh ada orang-orang yang pada petang-tang, teng-teng, bakar-bakarin poster imam kita. Kalau saya usul buat para jamaah, sebaiknya
videonya direkam utuh, ntar nonton bareng-bareng, kita bikin layar lebar sambil kita ketarain. Ternyata tetangga gua kang parkir nih, ini ternyata ini tukang nagihin dari dealer nih. Nah, saya harap ini dilakukan supaya kita bisa balas. Jangan dia terus-terusan mempermalukan kita, menghina kita, dan saya anggap omongan-omongannya sudah sangat tidak enak didengar. Maka mereka bilang, bantai Habib Rizik, bunuh Habib Rizik. Waduh, kalau deket sama gua, walaupun gua nggak jago-jago banget, paling nggak gua tonjok juga mungkin itu bocah. Ya, tapi kalau ada yang lebih jago, lawan lagi biar bimbang gitu. Ya, mungkin semua belum pada kenal ya dengan saya dengan baik. Saya ini Alfian, dikenal Alfian Tanjung. Masa kecil saya Petamburan gang 1. Ya, Habib Rizik gang 3. Ketika saya pindah ke Tangerang, saya di Jalan Sawo, Habib Rizik di Jalan Labu. Jadi kita ini sebenarnya dari kecil ini walaupun nggak deket-deket banget, tapi Allah takdirkan. Kemarin saya kebetulan pulang dari penjaraan bisa mampir ke Mekah tanggal 23 bulan Desember 2019. Datang itu dari Cirebon, datang itu dari Sulawesi, ada berapa puluh orang. Pas asar bubar semua, yang lain boleh pulang, kecuali Ustadz Alfian Tanjung kagak boleh pulang. Wah, bakalan lama dan ini bener juga 6 jam ngobrol. Ya, nggak semua obrolan disampaikan di sini. Saya cuma mau ngasih tahu, saya diamanatkan terus oleh beliau agar terus menekuni gerakan PKI. Karena kaum PKI hari ini sedang selangkah lagi, Undang-Undang HIP disahkan, Undang-Undang BPIP disahkan, maka negara kita akan berubah menjadi negara yang berhaluan komunis secara de facto dan de jure. Sebenarnya pembahasan ini tidak terlalu istimewa, cuman kalau udah kejadian kita akan bermasalah seperti di Angola. Di Angola itu sejak awal tahun 2017 pemerintah Angola yang sebuah negara yang ada di Afrika itu membuat peraturan tidak boleh sholat di masjid manapun juga. Padahal warga Angola 90% Muslim. Jadi kita jangan suka bilang, Ustaz gak mungkin Ustaz. Kita ini menurut data statistik terakhir cuma 87,21%. Itu pun statistik tahun 2010. Gak tahu kalau sekarang. Jadi gerakan PKI, gerakan Kristen, gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan umat Islam ini sebenarnya sudah sangat eksis. Ya, contohnya kelompok Kristen itu punya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Nah, yang jadi persoalan adalah kaum muslimin hari ini menjadi umat yang kelihatannya harus diingatkan. Ada ayat mengingatkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Jadi pada malam ini, kepada siapapun yang mendengarkan penyampaian ceramah saya yang tidak mungkin saya panjangkan, saya ingin mengatakan bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia bersemayam di semua lini. Mereka seperti kanker, mereka seperti virus, mereka sudah sampai di titik stadium 4. Terus terang saja, saya mengatakannya dengan keringat dingin di belakang punggung saya. Karena kita kayaknya belum terlalu siap. Mereka sudah siapkan pasukan Cina yang datang sejak 2011 sampai sekarang ini jumlahnya nggak terdeteksi. Apalagi kemarin yang ke Petamburan itu di atas panser itu ada seorang perempuan Cina yang ada di atas panser itu, pakai baju merah kotak-kotak. Ngeri kalau saya lihat. Bayangkan tentara khusus, pasukan khusus, bentukan gabungan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Di atas pansernya itu ada seorang cewek, jelas Cina. Cewek Cina pakai baju, bukan pakai baju seragam tentara, pakai baju biasa. Tapi tidak bisa dihindari dia Cina. Ya, kalau nanti lihat videonya atau lihat fotonya, ini ada apa? Ngegertak di Petamburan pakai tentara khusus gabungan, plus cewek ikut, perempuan satu tuh, si Cina dari mana si itu. Artinya pada malam ini ingin saya katakan bahwa yang namanya kelompok-kelompok Cina ini sudah tidak nganggap lagi gerakan-gerakan yang mengarah kepada proses penghancuran nama baik, penghancuran pusat-pusat
yang berhubungan dengan kegiatan muslim maupun pribumi ini hampir diduga kuat adalah kerjaan orang-orang Cina. Kasus saya misalnya, saya tanggal 16 bulan Agustus tahun 2017 dinyatakan bebas dan boleh pulang. Teman-teman polisi yang lanjut sering ke masjid, sering ngobrol bareng bisikin saya, Ustadz udah boleh pulang karena eksepsinya diterima. Apa kata mereka? Kata kawan dari aparat polisi. Tapi orang-orang Cina juga pengen Ustadz pulang. Nggak mau kalau Ci Alfian nggak di penjara. Ya, jadi orang-orang Cina ini sangat tidak menginginkan adanya tokoh-tokoh Islam yang menyadarkan kaum muslimin agar jangan lengah, karena sampai hari ini mereka sudah memiliki sertifikat tanah puluhan sampai ratusan juta hektar. Mereka menurut catatan yang sempat saya lansir pada ceramah saya pada tanggal 27 Februari tahun 2017, mereka sudah memegang sekitar 70 sampai 72% sertifikat tanah yang ada dalam genggaman mereka. Siapa yang dari Tangerang itu ujung Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tanjung Kai, Tangerang Utara, itu tanah sertifikat sudah di tangan orang-orang Cina 84%. Kalau yang dari Ponorogo sudah 75%, yang dari Majalengka sudah 68%. Jangan marah pada mereka, karena tak lepasnya tanah-tanah itu karena calon-calonnya banyak adalah oknum-oknum kita yang katanya aktivis dakwah, yang ketua RT, ustadz-ustadz di kampung, kaki ketahuan kerjanya rumahnya kayak istana, ternyata jadi calo tanah. Rakyat miskin gak berani jual tanah sembarangan sama Cina. Tetapi ini ustadz nih, Pak, kok mau beli tanah, tapi aneh dapat 2% ya. Kamu mau jual tanah, gua dapat 3% ya. Dari yang jual dapat duit, dari yang beli dapat duit. Saya pernah sampaikan dalam sebuah ceramah besar di sebuah tempat di daerah Kabupaten Tangerang. Saudara-saudara, kalau hari ini kita terkejut-kejut, lebih 80% sertifikat tanah kita di tangan orang-orang Cina. Jangan salahkan mereka, karena Andalah juga di dalam kegiatan hari-hari ada oknum-oknum tokoh masyarakat, ada oknum-oknum ustadz yang ternyata kerjanya jadi calo tanah. Bisa bagaimana? Saya juga punya uang. Ada yang teriak di belakang. Orang bisulan kena matanya. Iya, saya ingat betul. Saya juga terbayang wajahnya dan teringat juga namanya tidak saya sebut di situ. Kata kuncinya, keadaan kita yang begini semakin berat bukan karena hebatnya musuh, tetapi jumlah pengkhianat tambah bertambah. Pakai udang-udang, pakai sorban, ceramahnya di gereja. Bahasa Arabnya lancar, baca Qurannya lancar, ngerti ilmu agamanya banyak, tapi ceramahnya di pusat-pusat kegiatan kaum kafir. Ini artinya buat kita pada malam ini, dengan peringatan Maulid Nabi, kita harus menyadari betul bahwa Maulid Nabi ini adalah sebuah upaya hamasatul jihad. Karena proses Maulid Nabi yang perdana besar-besaran itu dilakukan ketika terjadi melempemnya semangat jihad kaum muslimin. Jadi para jamaah, siapapun tokoh-tokoh masyarakat yang menyimak ceramah saya mohon maaf karena saya tidak bisa menyebut satu persatu nama-nama dari tuan-tuan guru, dari habib-habib yang hadir, karena memang saya tidak terlibat terlalu sering secara fisik. Saya ini adalah badan ahli front DPP FPI Pusat. Dan saya angkatan muda Muhammadiyah. Ya, saya aktivis Muhammadiyah sejak saya kecil karena saya orang Kepian, Sungai Danau Maninjau, Sumatera Barat. Ya, kalau tadi adik kita menyebut bahwa anak pemuda NU, saya angkatan muda Muhammadiyah yang juga adalah pengurus FPI lebih dari sekian belas tahun, bergaul dan jadi pengurus resmi sejak 5 tahun belakangan. Maka dari saya, semua teman-teman kaum muda, tolong perhatikan bahwa gerakan mereka memang semakin licik, semakin culas. Karena yang saya tahu sampai hari ini, dalam penjara itu ada 2.000 orang. Karena saya baru keluar, jadi saya tahu keadaan di dalam. Yang ustadz-ustadz ada sekitar 50-an yang dalam penjara. Jadi memang ini rezim sudah sangat tega. Mereka kan punya alasan saja untuk membuat pasal-pasal dan ayat terhadap siapa saja. Kenapa dipanggil
Bapak Gubernur kita, kenapa dipanggil Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, kemudian dipanggil lagi menantu Habibana Habib Rizik, terus yang lain, itu ujung-ujungnya mau nangkap Habib Rizik. Makanya kita semua di sini sama-sama berdoa, semoga Allah berikan kekuatan kita. Kalau sampai beliau ditangkap, maka kita akan membela beliau dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Paling tidak akan kita berdoa dan memohon kepada Allah ada langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa membuat perhitungan kepada orang-orang yang sangat zalim dan sangat tidak adil. Takbir! Jadi kita malam ini paling tidak perlu punya kesadaran kolektif bahwa negeri kita dalam bahaya. Kelompok PKI sekarang bersemayam di semua instansi, di semua institusi. Mereka bisa bicara dengan penampilan sebagai ulama, mereka bisa bicara sebagai seorang tokoh aparat, mereka bisa bicara sebagai seorang teknokrat, mereka bisa bicara sebagai seorang dosen. Ya, sekedar saya membuka arsip saja. Pemilu 2014 itu dicetak sebanyak 2 juta lembar bendera yang ada sanding pojok kirinya. Itu adalah bendera untuk calon yang menang dari keluarga besar PKI seluruh Indonesia. Pada Pilpres tahun 2014 ada orang yang berseragam dengan logo Palu Arit, itu biasanya berdua. Itu dicetak cuma 7.000 kaos. Itu dipakai oleh dosen-dosen dari Aceh sampai Ambon, itu dosen-dosen yang PKI. Jadi kalau mau dibilang kampus, semua kampus ada dosen PKI-nya, termasuk dosen tempat saya bertugas. Perguruan-perguruan Islam dia gunakan namanya komunis putih. Jadi baik kampus, baik sekolahan, baik wartawan, baik aparat A, aparat B, birokrat A, B, C, D, E. Nah, waktu saya ditahan di Porong, sempat datang seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Dia bukan nengok saya, nengok temannya, kasusnya lain saya nggak tahu. Dia lagi nengok, Ustaz Arfan di sini. Ustaz, saya dari Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Pak? Teman-teman saya yang pejabat-pejabat eselon tinggi rata-rata harus diberangkatkan ke Beijing untuk dididik di pusat pendidikan Partai Komunis Cina. Jadi saya punya pengetahuan ada 7 instansi di negara kita yang pejabat-pejabatnya itu harus dididik dulu di pusat pendidikan Partai Komunis Cina sebelum dia bekerja. Jadi jangan heran kalau hari ini mereka kejam dengan para ulama, mereka kejam dengan orang-orang Islam, mereka tuding orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang bercelana cingkrang, orang-orang yang berpenampilan Islami dengan tudingan-tudingan yang keras karena memang mereka dididik secara sistematik. Kelompok-kelompok partai tertentu sudah dididik sebanyak 13 angkatan. Maka jangan heran sekarang mereka tidak muncul lagi di mana-mana secara fisik, karena mereka sudah masuk ke instansi kelurahan, instansi kecamatan, dan dalam instansi-instansi kelembagaan yang biasa dinamakan dengan Satpol PP seluruh Indonesia. Jadi hati-hati nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berwatak PKI, orang yang berwatak main bunuh, main hantam. Mereka itu sekarang ada di instansi-instansi yang saya sebutkan. Jadi kalau sampai ada yang marah dengan ceramah saya, ya berarti dia PKI-nya. Udah gitu aja, nggak bisa dibantah lagi. Dan gerakan ini malam ini tentu saya hanya ingin menyimpulkan satu, seluruh kawan-kawan, mari kita tertibkan dulu ibadah kita. Jangan sampai kita rajin hadir ke maulid begini, pulang tengah malam, subuhnya nggak ke masjid. Ya. Kalau ditanya yang subuhnya ke masjid berapa orang nih, kayaknya enak juga nih. Coba saya tes sekarang. Ya bukan yang ustadz ini, yang jamaah nih. Yang subuhnya tadi berjamaah di masjid angkat tangan. 1, 2. Cuma 2 orang. Mana mau bela? Ulang. Jangan bohong. Yang bohong tangannya sengkok. Yang hari ini sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari orang sekitar 200-an lebih yang sholat subuhnya ke masjid cuma 10 orang. Ente gimana mau jihad lawan mata yang kagak bisa? Hati-hati nih buat semuanya. Saya pikir pertanyaan saya ini bukan sekedar iseng-iseng, karena kondisinya sekarang sangat serius. Latihan bersenjata dari kaum salib, latihan bersenjata dari kaum Syiah,
latihan bersenjata dari kaum-kaum yang lain, begitu dibiarkan. Sementara kita belum ngapa-ngapain udah disangka-sangkain terus. Sampai saya komplain, kenapa Anda kalau yang Kristen nggak pernah disoal? Ya nggak ada jawaban para jamaah. Maka dengan ini dari saya pada malam ini hanya ingin mengajak, semoga peringatan Maulid malam ini walaupun tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, semoga kecintaan kita kepada Rasulullah tetap tumbuh dengan subur di hati kita. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku melebihi dari alam semesta. Jadi kalau ada orang tidak mencintai Rasulullah, sesungguhnya batal syahadatnya. Orang tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai zuriatul Rasul, maka dia punya persoalan. Jadi kalau ada orang menghina Habib Rizik dan Habib-Habib yang diketahui peran-peran keulamaan dan perjuangannya, maka dia punya persoalan dengan dirinya di yaumul jaza, yaumul masyar. Dia berarti nggak pengen masuk surga. Kenapa? Bagaimana mungkin akan dapat syafaatul uzma? Bagaimana akan dapat syafaat kalau kita tidak mendapatkan satu komitmen dan satu konten yang bagus dari pemimpin umat yang terkenal, yang mulia, Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jemaah, buat teman-teman semua, ini saya kasih nasihat kecil-kecilan. Mulai besok, ayo secapek apapun, sholat subuhnya ke masjid. Kalau yang muda-muda nggak pada ke masjid, lo gimana mau belain agama? Karena ke masjid subuh itu adalah indikasi keimanan rijalus saleh. Seorang pemuda yang saleh itu ciri-cirinya subuhnya awal waktu berjamaah di masjid atau di musola. Siap sholat subuh besok ke masjid? Bener ya? Kalau bohong gue nggak tahu, selalu dah. Kita ini kadang-kadang begitu, maka musuh tambah berani karena dia tahu kita nggak kuat secara nilai izzahnya. Nah, yang lainnya dari saya, mulai kita berhitung. Mereka sering menjebak, mereka sering melakukan sesuatu yang membuat kita akhirnya terkena dengan kejadian-kejadian sebagaimana pengalaman saya di penjara. Ada anak kurang dari pesantren, di tengah jalan dia dapetin itu korek api yang ada pentolnya, tau kan? Korek api yang ada kayu pentol gitu. Baru dia ngambil, dia pegang. Orang yang itu sengaja ngejatuhin. Namanya orang jatuh diambil, diuber, dia lari ke warteg. Mas, ini jatuh. Baru nanti langsung diborgol sama polisi. Jadi rupanya yang tadi ngejatuhin sengaja buat dapat mangsa, akhirnya kita ketangkep. Kalau mau bebas harus bayar sekian puluh juta. Ya, jadi si ininya nih, anak yang tadi itu dapat rata-rata 5 juta satu orang. Ya, sekali lagi saya ngomong begini, bukan saya ngarang-ngarang, bukan saya sok memprovokasi. Ini pengalaman langsung saya dalam penjara, keadaan seperti itu. Nah, sebagai penutup, semoga acara kita pada Maulid yang akan datang akan kembali normal seperti biasa. Yang kedua, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu acara-acara kita kalau kita tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, kepada seluruh para ulama dan tokoh-tokoh umat Islam, ayo kita bimbing anak-anak muda kita agar mereka tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, baik akhlakul karimahnya, sehingga di saat panggilan jihad tiba, kita semua akan menghadapi musuh-musuh itu dengan semangat jihad, dengan iman dan ilmu yang teguh dan tangguh dalam jiwa kita. Takbir! Siap berjihad, siap bela Islam, siap bela Rasulullah, siap bela negara kita, siap bela Habib Rizik. Takbir! Semoga malam ini apa yang disampaikan walaupun singkat meresap dalam relung hati yang paling dalam, takkan pernah mundur setapak pun bagi orang meyakini jihad adalah jalan hidupnya, dan kita semua akan kembali menyadari bahwa kebersamaan, saf yang rapi, dan kekuatan kolektivitas kita akan menjadikan kita menghadapi musuh-musuh agama ini dengan keyakinan yang penuh, hidup mulia atau mati syahid. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya mendengar tadi waktunya jam 10-an, maka rasanya tidak perlu saya menambah terlalu panjang. Al-haqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.